Tak tuh nanti foto Pak Ketua. Satu-satunya orang Pak dulu jadi ketua DPD. Itu nanti yang Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa bersama saya Fritz Wongkal dalam program acara Sulsel Memilih. Baik, pemirsa Kabar Makassar TV, hari ini kita akan mengusung tema politik dinamis, Hanura optimis. Dan tentunya menjelang pemilu kada untuk 2024, ada beberapa agenda khusus dan hal-hal penting menarik untuk kita bahas. Dan tanpa berpanjang lebar, di samping kiri saya ada seorang tokoh yang sangat luar biasa kita tahu di Sulawesi Selatan ini, yang terus menggaungkan Luwu untuk Luwu Raya tentunya. Ada Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Bapak Kolonel Purnawirawan Insinyur Amsal Sampetondok MSI. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Fritz. Oke, luar biasa hari ini. Terima kasih sudah hadir di ruang studio kita di Kabar Makassar TV untuk hari ini. Dan saya sangat senang bahwa Pak Amsal ini dalam waktu yang singkat tentunya ya di Hanura bulan 3 dilantik, terus verifikasi parpol semakin mendekati, dan ini yang membuat kita juga apresiasi tentunya untuk Pak Amsal karena sangat luar biasa. Dan saya ingin banyak berbincang bersama Pak Amsal ini, berlatar belakang pensiunan TNI Angkatan Darat, kolonel, berpangkat kolonel, dan tentunya terpilih pada 2022 bulan Maret pada saat itu, bulan 3 di Hotel Horizon. Dan tentunya ada yang menjadi pertanyaan yang menarik ini jelang pemilu kada Pak. Ini bagaimana Pak Amsal terpilih ketua menjaga ritme Hanura Sulawesi Selatan, dan tentunya ada beberapa tokoh-tokoh di Hanura itu berpindah partai. Saya baru tahu itu ada beberapa yang pindah partai. Mungkin bagaimana cara Pak Amsal ini dalam waktu singkat merubah Hanura menjadi lebih baik, dan pada saat verifikasi lolos dan sangat luar biasa ini perkembangannya. Mungkin Pak Amsal bisa menjelaskan persoalan ini, Pak Amsal. Silakan, Pak. Baik, Pak Fritz, saya tertarik tadi yang dikatakan Hanura optimis. Ini perlu digarisbawahi nih. Siap. Hanura optimis. Jadi sebelum Pak Fritz mengatakan Hanura optimis, saya selaku ketua DPD sudah optimis. Sudah optimis ya. Oke. Hanura pada verifikasi administrasi dan faktual itu dulu tahap pertama. Iya. Akan lolos dan ikut pemilu pada 2024 nanti. Jadi ini ada agenda yang sangat luar biasa dan berat bagi parpol, 9 parpol yang ada di Republik ini, khususnya parpol yang tidak duduk di Senayan. Kami ada 9. Okay. Dan dari 75 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ada 18 dan tersortir oleh KPU RI menjadi tinggal 9 yang ikut di dalam verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam kurun waktu yang 3 bulan lalu, dan berakhir pada tadi malam pukul 00 tanggal 7. Pukul 00 batas waktu dari KPU diberikan kepada semua partai untuk selesai melaksanakan verifikasi faktual. Tentunya ini bukan pekerjaan yang ringan, tapi sangat-sangat berat, dan saya yakin semua partai yang 9 ini akan merasakan begitu ketatnya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh KPU terhadap verifikasi ini. Nah, kalau dikatakan tadi apa yang jadi ke depan ini, jadi tentunya saya termotivasi dengan ketua-ketua pendahulu saya yang memang cukup bagus karena bisa membawa ke Senayan
berturut-turut, hanya kemarin tidak lolos karena mungkin ada faktor-faktor sesuatu di DPP sehingga berdampak turun ke bawah. Dan insya Allah mudah-mudahan pada periode 2024 nantinya, saya optimis, tadi dikatakan Bung Fritz bahwa Hanura sangat optimis akan memenuhi parlemen threshold dan turunannya ke bawah. Betul. Dari provinsi sampai DPRD kabupaten kota. Jadi kuncinya keoptimisan untuk bagaimana membentuk Hanura ini bisa lebih berkembang, dan 2024 tidak hanya 1 kursi tetapi melebihi. Mungkin ada target 5 bahkan 6 kursi nanti di provinsi, Pak ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Saya ingin ke belakang dulu, berlatar belakang seorang TNI gitu, militer ini jarang sekali, Pak. Kalau jadi ketua ini jarang sekali. Saya akui itu dan sangat saya apresiasi. Saya juga banyak mendengar dari beberapa politisi bahwa tidak mudah gitu orang yang bisa terjun ke dunia politik. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, kenapa Bapak ini berlatar militer mau terjun ke dunia politik gitu. Jadi sebetulnya begini, Bung Fritz. Ya. Dari awal memang saya seorang militer dari Wamil, lulusan Fakultas Teknik Geologi Unhas. Setelah saya jadi insinyur, saya masuk wajib militer. Setelah itu berterjun di dunia disiplin, artinya napas daripada militer itu semua serba teratur. Nah, kemudian masuk di politik begini yang sepertinya saya akan mencoba agar supaya kader-kader nanti itu, karena kunci daripada kesuksesan itu adalah satu, hanya disiplin, apalagi dalam bentuk organisasi. Tentunya nanti ada hal-hal variabel-variabel yang saya miliki, tentunya akan saya terapkan nanti di dalam partai. Seperti di dalam militer itu kan ada namanya taktik dan strategi. Itu nanti yang modal bekal saya di dalam militer selama 30 tahun akan saya mencoba aplikasikan di dalam karir saya selaku ketua DPD Partai Hanura Sulsel ini. Insya Allah kembali lagi tadi bahwa Hanura optimis. Hanura optimis gitu. Jadi punya taktik dan strategi yang sangat luar biasa nantinya untuk menjelang 2024. Nah, ini di beberapa media saya juga lihat Bapak selalu mempertanyakan ini. Beberapa wartawan senior juga tanya, itu Pak Amsal sebagai ketua DPD Sulsel bakal maju tidak dia nanti di DPR RI? Oh iya. Mungkin itu banyak sekali pertanyaan. Ini sebenarnya pertanyaan klasik, tetapi masih ada juga yang masih penasaran. Benarkah Pak Amsal ini bersedia atau siap untuk maju? Tapi biasanya jawabannya kita tanya Pak Oso. Apakah beliau bersedia menginginkan maju apa tidak? Tetapi kalau kita bertanya dari hati nurani, ini kan hati nurani. Ya. Kalau Bapak sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan, Bapak siap maju DPR apa tidak? Begini Bung Fritz, jadi pada waktu kami karena hampir setiap 2 bulan 3 bulan Ketum Pak Osman Sabto mengundang kepada ketua-ketua DPD ke Jakarta dalam rangka pemberian pengarahan maupun rapat-rapat di sana. Dan sepertinya Pak Ketum saya ini tersirat bahwa ketua-ketua DPD sebaiknya maju untuk menjadi caleg DPR RI di daerahnya masing-masing. Berarti sudah ada lampu hijau tentunya. Lampu hijau. Tentunya tidak semudah itu mengatakan, dan mungkin semua partai dan semua perorangan juga akan mengatakan bahwa tidak semudah itu. Terkhusus kepada kader-kader yang memang akan dicalonkan pada dapil-dapil tertentu. Seperti di Sulsel ini ada 3 dapil untuk RI dan 11 dapil Sulsel. Sebelum saya juga harus memperkuat dulu dapil kabupaten kota saya ini. Itu dulu. Karena dari situ nanti akan terakumulasi dan sebagai parameter untuk
mendulang suara untuk baik di tingkat provinsi maupun di tingkat DPR RI. Tentunya jurus-jurus yang saya lakukan nanti itu sudah terbukti sebelumnya. Jadi ini Pak Bung Fritz, saya baru 2 hari, baru 1 minggu dikukuhkan menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura. Saya langsung melaksanakan roadshow. Roadshow itu saya mengunjungi 24 kabupaten dan saya kaitkan dengan safari Ramadan pada saat itu. Saya jadikan 3 dapil agar memudahkan para DPCP saya dan anggota dewan saya untuk situ mulai saya menyampaikan amanat-amanah dari ketum. Tentunya di situ sudah mulai para ketua-ketua DPC saya dan anggota dewan dan kader-kader semua mengetahui bahwa sosok Amsal ini sepertinya ada angin segar. Angin segar ya. Tadi dikatakan DPR RI. Memang saya sepertinya kalau memang diizinkan nanti kalau Tuhan berkehendak dan kader sudah artinya calon, karena saya lihat itu dapil 3 ada 6 kuota kursi. Tentunya kami harus melihat ini 6 kursi, 2 perempuan sepertinya dan 4 laki-laki, dan itu berlaku semua partai. Dari partai semua nanti akan kuota 30% kaum perempuan. Saya nanti sepertinya akan masuk dapil 3 RI, meliputi Luraja, Toraja Raya, Enrekang, Sidrap dan Pindrang. Itu dapil 3 RI. Baik, pemirsa Kabar TV, ini sudah kita bisa dengarkan dari Pak Amsal untuk kesediaannya dan kesiapannya untuk maju di DPR RI, dan tentunya kita berdoa saja dan kita lihat action dari Pak Amsal ini, karena kita tahu beliau ini tokoh Toraja, dan saya bisa menyampaikan tokoh Luwu, dan tentunya saya bisa klaim itu bahwa satu-satunya juga ya mungkin orang Toraja yang mimpin ketua DPD Sulsel loh. Satu-satunya Toraja dan Luwu Toraja. Luwu Toraja ya. Pernah ada Pak. Belum ada ketuanya. Pernah dulu ada Pak Lutfi Muti. Lutfi Muti. Tapi itu hanya PLT saat itu. Pada saat itu. Pada saat itu hanya PJS saja. Tapi untuk definitif ya mungkin saya lah yang diberi amanah untuk terpilih secara aklamasi. Secara konstitusional lah, bisa kalau secara sah. Baik, ini juga masih tetap kita berbicara soal Hanura, karena saya masih penasaran ini. Biasanya beberapa tahun belakangan itu dinominasi para mungkin lebih banyak senior di Hanura, dan saya mendapatkan informasi ada beberapa barisan mudanya dan junior milenialnya sekarang saya sudah lihat banyak. Bahkan saya pernah melintas di jalan ini dan teman-teman juga di Kabar Makassar menyaksikan bahwa ada berbagi berkah, dan terus yang membagi berkah itu anak-anak muda. Bagaimana Pak Amsal bisa mencoba menggait anak-anak muda ini untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di Hanura, Pak? Jadi gini, Bung Fritz, saya memang ada membentuk suatu organisasi namanya Putri Hanura. Putri Hanura. Di situ akan kami kumpulkan remaja-remaja cantik. Putri-putri yang manis di Sulsel untuk bergabung di situ, agar supaya mereka sebagai ujung tombak nantinya pada saat kita melaksanakan kegiatan politik, baik itu kampanye atau sosialisasi atau pembegalan kader, nanti kami akan libatkan seperti itu, dan itu sudah terbentuk, sudah tersusun organisasinya di DPD. Nah, kalau berbicara masalah Jumat Berkah, sebetulnya Jumat Berkah ini bukan karena saya sebagai ketua Hanura, tapi saya sebagai insan manusia dan pengurus-pengurus, terutama sekretaris DPD saya dan wakil-wakil dan pengurus lainnya, betul-betul berniat untuk berbagi kepada sesama. Hanya kebetulan kami melalui organisasi Hanura, dan tentunya juga dengan ada wadah Hanura ini, ya kita pakai bendera Hanura lah untuk memberi sesuatu kepada orang yang berhak. Setiap Jumat dan kami rencanakan itu setiap minggu sampai selesai, sampai itu tiap masih berjalan terus. Kami rencanakan sekitar 114 kali ya Jumat itu. Jumat ya. Berapa titik di Makassar saja kah atau di wilayah Sulawesi? Saya sudah menghimbau kepada DPC saya agar supaya mereka juga melaksanakan. Berikanlah kepada sesamamu. Berikanlah bagi orang-orang yang berhak, bagi yang tidak berhak jangan. Tapi yang melintas di jalan, melintas di tukang beca, pemulung, tukang-tukang apa semua,
mengapa kau tidak memberikan sebagai moto daripada hati nurani, rakyat. Nah, demikian kira-kira apa niat dan kiat daripada Partai Hanura, dan hampir seluruh pengurus sama dengan saya sebagai ketua bahwa mari kita berbagi, berikanlah kepada yang berhak. Sip. Setiap sangat Jumat berkah. Luar biasa ya. Jadi tidak hanya untuk petatang petenteng sebagai parpol yang besar, tetapi juga ada sesuatu yang dinilai baik untuk membantu sesama. Ini sangat menginspirasi kita, dan tentunya saya baru-baru mendengar juga setelah verifikasi parpol, tiba-tiba ada saya tidak tahu apakah 2 atau bertambah lagi parpol yang bergabung ke Hanura. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Betul. Jadi saya tidak tahu sama sekali. Saya tidak mengerti. Setelah saya tanya mengapa Anda mau bergabung ke Partai Hanura, parpol yang tidak lolos verifikasi. Ada Partai Republik, kemudian partai apa yang dipimpin di pusat itu. Mengapa? Saya tanya mengapa ketua DPD ketua DPW namanya istilah mereka. Mengapa? Saya lihat figur Amsal katanya, Pak Amsal, figur Amsal yang memang dari semua parpol-parpol dari kami lihat melalui online, mass media dan kegiatan sosial lainnya kami sering membaca. Sepertinya saya aktif sehingga diperkirakan ya mungkin Partai Hanura nanti tidak ketinggalan juga lah dengan partai-partai besar nantinya, sehingga dia mau bergabung. Itu yang melatar belakangi mereka sehingga ingin bergabung ke Partai Hanura. Itu sudah 2 parpol, kita belum tahu nanti. Akan ada lagi, tapi nantilah setelah verifikasi, setelah Partai Hanura dinyatakan lolos. Sebenarnya pada tadi malam ini sudah selesai ya, jam 00. Nah, sudah diverifikasi, sudah selesai faktual. Yang begitu berat kami jalani dari 9 partai ini, dan saya lihat tadi dari semua DPD di Republik ini Indonesia, paling sedikit adalah 91% setiap provinsi Partai Hanura, sehingga 34 provinsi di Indonesia Partai Hanura semua tidak ada yang di bawah 90%. Minimal saya lihat tadi itu datanya, karena sudah ada data tadi loh dari KPU, dari Sipol kita dapat dari Sipol KPU itu tadi 34 sudah lolos semua, sehingga kami menyatakan walaupun belum bisa resmi, tapi dari Sipol KPU dan DPP sudah termonitor, karena ini connecting dari DPC sampai ke KPU RI, dari KPU Kabupaten sampai ke DPP juga connect sampai kami, sehingga kami sudah bisa simpulkan bahwa Hanura tidak ada satupun provinsi yang tidak lolos, tapi lolos 100%. Pekerjaan berat ya. Wah, luar biasa. Hanura ini bukan waktu yang panjang ya, tetapi singkat. Ketika dilantik pada bulan 3 dan menyelesaikan persoalan-persoalan verifikasi itu tidak gampang. Jadi saya pikir ini menjadi kekuatan penting bagi Hanura untuk kedepannya. Dan kita tahu tokoh Luwu ini, tokoh Luwu Raya tentunya, tokoh Toraja pastinya. Dan muncul pertanyaan lagi ini. Ada beberapa pertanyaan titipan ketika dia sudah tahu flyernya sudah muncul mau masuk di Kabar Makassar TV. Ditanya lagi, apakah Pak Amsal ini tidak kepikiran tidak untuk ke Luwu atau Toraja lah untuk menjadi kepala daerah? Jadi pada waktu saya masih berpangkat letkol, saya mau. Pernah ya? Pernah ada saya mau dulu masih pangkat letkol. Setelah saya kolonel, saya sudah tidak mau lagi. Oh begitu. Buat apa? Berikanlah yang sangat mau. Kalau saya sementara sudah putuskan, saya tidak akan mau ikut politik, dan ini catat. Biasanya orang tidak mau, ternyata mau. Ya. Itu kan tidak konsisten orang itu. Wah, saya tidak usah pura-pura, pada akhirnya mau. Kalau saya, ya saya sudah terbiasa dengan komitmen, apalagi kami melatar belakang militer, ya tetap komitmen. Apapun, saya katakan tidak. Nah, ini saya minta kepada teman-teman yang takut bersaing dengan saya, tidak usah lah. Saya hanya mau memimpin, membupatikan orang, menwali kotakan orang, dan menggubernurkan orang. Itu sudah suatu pahala dan syukur buat saya itu. Berarti sudah ada keluar, berarti ada yang memang didorong dan memang ada yang menjadi niat baik, meskipun tidak maju, tetapi itu bagian dari tugas seorang kolonel, pimpinan partai. Pimpinan partai ya, untuk mendorong sosok-sosok yang lebih berkompeten untuk maju sebagai
bupati kah, gubernur kah, atau apa. Tapi justru saya banyak mendengar banyak yang mengajak Pak Amsal sampai Tondok. Itu benar? Banyak. Tapi sudahlah. Sudah. Kalian aja lah. Saya cukup bupati kan Anda. Oke. Wali kota kan Anda. Gubernur kan Anda. Saya tidak usah lah. Kita kalau saya semua yang ambil, nanti tugas saya ambil semua buat apa? Mari kita bagi-bagi tugas. Ada yang tentara, ada yang dokter, ada yang insinyur, ada yang mekanik, ada yang segala macam supaya negara bisa bekerja secara simultan dan sejahtera. Nah itu. Ya. Jangan semua mau jangan serakah lah, enggak boleh. Ini asiknya karena Pak Amsal ini optimis selalu. Jadi luar biasa. Keoptimisannya ini membawa kita juga lebih termotivasi. Dan ada yang menjadi kebanggaan kami selaku masyarakat Sulawesi Selatan ya, bagi pemuda, termasuk saya sendiri ini. Bapak ini ternyata tidak hanya berkecimpung di dunia politik, bahkan Bapak memiliki beberapa usaha, termasuk di bidang usaha perhotelan. Betul. Saya boleh sebut Pak ya, ini Hotel Ben Hill Group. Gitu. Ben Hill Group. Ya. Nah, ini ownernya. Di samping saya ada pemiliknya, dan saya tahu bahwa ada beberapa tempat di Makassar, tidak hanya di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga di beberapa tempat lainnya. Di Jakarta? Di Jakarta juga ada. Di Malino banyak. Oke, nanti Bapak bisa ceritakan itu. Di Malino juga ada ternyata. Dan ini yang menarik Pak. Bagaimana Bapak bisa membagi waktu sebagai ketua Partai Hanura, terus memiliki beberapa hotel, saya pikir cukup besar ini di Sulawesi Selatan. Silakan Pak. Jadi gini, bukan karena saya Hanura dapat hotel. Sebelum saya di Hanura, saya sudah membangun investasi di bidang perhotelan. Oke. Di antaranya Palopo, Toraja, Makassar, Malino, dan Jakarta. Jadi begini, memang sebetulnya itu seorang militer, karena memang di dalam Undang-Undang 34 bahwa tentara dilarang berbisnis. Oh, gitu. Pada saat ada dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2001 barangkali saya tidak salah itu. Tapi yang tentaranya tidak bisa. Tidak boleh. Kolonel Amsal tidak boleh berbisnis. Tapi berbagai macam cara. Ada keluarga, ada istri yang bisa menjalankan. Tapi saya tetap membackup di belakang sehingga terbentuklah, terjadilah beberapa hotel yang saya miliki. Jadi memang saya masih pangkat mayor itu Pak Fritz. Saya sudah menggeluti bidang itu dan beberapa bidang-bidang lain lagi. Dan sekarang puji Tuhan, alhamdulillah sudah 9 kali. 9 hotel ya. 9 hotel tersebar di Indonesia ya. Indonesia ya, betul. Itulah untuk membackup daripada partai. Oke. Jadi setiap ada saya undang, ada undangan dari Jakarta, dari Makassar, atau rapat kerja, rapat apa saja, atau ada saya panggil semua DPC saya, panggil semua pengurus saya yang silakan, saya hotelnya ketua DPD-mu gratis dan tidak bayar. Beberapa kau tinggal pilih mau di Tondopuli mana, mau Tondopuli mau di Urip kah, mau di mana-mana, silakan, dan siap hotel. Dan inilah saling mendukung, membackup. Dan memang niat saya itu untuk membesarkan partai Pak Fritz, karena bagaimanapun juga amanah dari Pak Ketum Pak Osman Sabta bahwa ya besarkanlah partai di daerah masing-masing. Dan ingat, dengan seperti demikian juga itu, dan juga setiap Pak Ketum kami dari Partai Hanura, Pak Osman Sabta berbicara, semua tugas, semua kebijakan, semua keputusan-keputusan saya serahkan kepada Dewan Pimpinan Daerah Provinsi. Ini yang membuat kami sehingga nanti contoh konkret ini SK DPC di kabupaten kota itu semua saya batalkan. Baik produknya Pak Wiranto, Pak Oso di DPP saya batalkan semua dan diganti dengan SK daripada Ketua DPD yang sekarang di seluruh Indonesia berlaku itu Pak. Jadi itu salah satu indikator bahwa memang Pak Oso itu sudah memberikan wewenang penuh kepada DPD untuk membuat suatu kebijakan dan keputusan sendiri, silakan. Tinggal laporan. Siap. Bagus ini. Ini menariknya, dan yang menjadi kebanggaan kita juga bahwa Pak Amsal sampai Tondok ini kemurahan hatinya ketika memiliki usaha,
terus memanfaatkan teman-teman untuk bisa teman-teman Hanura ya untuk bisa bereksplorasi di tempatnya seperti hotelnya bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat itu secara gratis dan itu sangat kita tahu bahwa tingkat sosial Pak Amsal yang sangat luar biasa. Jumat berkahnya terus ke tunggu dulu, ada anggota partainya. Ada satu lagi Pak Fritz. Awal COVID, Ketua ID Makassar datang audiens ke saya. Ada 9-10 orang dokter-dokter di Kota Makassar dibawa ketuanya, anaknya Rektor UNAS, anaknya Dokter Paturusi mungkin kalau nggak salah ketua ID datang ke saya. Pak Amsal, bisakah kami diberikan tempat, ruang ya, diberikan tempat tinggal. Bukan Pak Amsal, bukan untuk pasien COVID, tapi buat kami dokter-dokter dan perawat diberikan tempat untuk isolasi. Untuk isolasi karena kalau kami sudah selesai dari rumah sakit di mana-mana, kami tidak akan mungkin pulang ke rumah. Kami minta tolong Pak Amsal berikan kami. Saya bilang kamu mau sewa mau tidak, terserah Pak Amsal. Apa jawab saya Pak Fritz? Pokoknya demi kemanusiaan. Ini Makassar saya berikan, saya tutup hotel saya. Saya siapkan kalian makanan, minuman dan segala macam resepsionisnya. Saya siapkan Anda mau berapa lama Anda gunakan hotel saya. Jadi hotel satu di Tondopuli saya tutup Pak Fritz. Demi karena mengingat begitu dahsyatnya virus COVID ini sehingga tergugah saya. Sudahlah apa yang saya bisa berikan kepada umat kepada sama mungkin dengan jalan begini sehingga jadi ada kututup hotel satu itu Pak. Berikan semua. Setelah saya datang ngecek dari luar, resepsionis berapa? Full Pak. Ada dokter sekian puluh, ada perawat sekian 10, jadi full kamar. Full. Puji Tuhan, saya sudah bisa memberikan kepada sesuatu. Saya bilang sama mereka, jangan kau bayar 1 pesen pun buat saya. Mau berapa lama juga, mau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mau 1 tahun juga, pakai demi kemanusiaan. Gratis, coba tanya itu dokter ID Makassar Pak. Saya berikan. Dan ini yang menjadi satu kebanggaan lagi bahwa Pak Amsal ini memang nilai sosialnya tinggi. Tidak salah saya mendengar bahwa memang beberapa kegiatan-kegiatan ini Pak Amsal sering membantu dan tentunya hati nuraninya betul-betul dipakai untuk masyarakat tentunya. Kapan lagi? Selagi kita masih hidup, berikanlah. Selagi masih hidup, berikanlah kepada sesama umat. Closing statement untuk Pak Kolonel Amsal. Kalau kau sudah mati nanti apa lagi? Tidak ada lagi. Tinggal bawa baju pakaian masuk. Betul. Target Hanura Sulawesi Selatan untuk 2024. Ini pertanyaan kunci ini. Apa yang menjadi target? Jadi tentunya ada 2 event Pak 2024 nanti. Ada pemilu dan pilpres dan DPD pada Februari tanggal 14. Kemudian setelah itu pada November ada lagi pilkada serentak lagi. Di Sulsel ada 24 kabupaten kota dan gubernur 1 akan melaksanakan pesta demokrasi itu. Jadi tentunya target saya itu ya tentu dari 43 sekarang ya tentunya saya akan melebihkan daripada itu. Kalau tidak lebih berarti saya tidak sukses, saya tidak berhasil. Harus lebih banyak lagi nih. Dari 4 DPRD saya di kabupaten kota, 2 tentunya harus lebih daripada itu. Setelah saya yang pimpin Hanura ini, termasuk provinsi. Berarti ada sesuatu yang bisa merubah dari Partai Hanura Sulawesi Selatan ini. Itu targetnya sudah kita dengar. Harus meningkat kursinya. Termasuk satu lagi, termasuk usungan dalam pilkada nanti tentunya. Siapa yang diusung oleh Partai Hanura tentunya harus menang. Itu intinya gitu. Boleh berbicara di layar kepada semua kader-kader Hanura. Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh kader Hanura? Silakan Pak Amsal. Kader Hanura atau ke seluruh masyarakat Sulsel? Termasuk seluruh masyarakat Sulsel dan juga para anggota di Partai Hanura. Jadi gini, ada saya bagi 2 ini Pak. Yang pertama itu kepada kader saya. Kader Hanura baik yang di DPD Provinsi Sulsel maupun yang ada di tingkat DPC, PAC sampai kepada ranting-ranting. Marilah kita melaksanakan amanah karena ini partai ini adalah amanah dari negara. Sehingga untuk menghadapi 2024 nanti saya minta semua berkata dalam hatinya. Mengapa orang bisa saya tidak bisa? Mengapa partai lain bisa, Hanura tidak bisa? Apalagi pimpinanmu adalah seorang tentara. Mengapa kamu
militansimu, nuranimu juga sesuai dengan simbol Hanura, dan tekadmu harus sama dengan ketuamu, ketua DPD-mu yang betul-betul harus bekerja keras dalam rangka merebut atau hati rakyat, hati masyarakat di sekitarmu, agar supaya mereka tidak salah pilih untuk berlabuh di Hanura, karena tentu simbol dari Hanura hati nurani rakyat. Oke. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Amsal sampai Tondok, dan tentunya militansi yang sudah didengar tadi, dan juga bagaimana teman-teman kader-kader Partai Hanura memberikan semangat dan mengambil hati masyarakat dengan hati nurani. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pemirsa di Kabar Makassar TV. Sampai pula kita di ujung acara kita untuk hari ini di program Sulsel Memilih. Dan tentunya dengan politik dinamis, Hanura optimis bersama Bapak Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Bapak Kolonel Purnawirawan Insinyur Amsal sampai Tondok MSI. Dari studio, saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Kabar Makassar TV dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kerjasamanya, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.